Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu, teman-teman sejawat PPUPD di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Segera kita melewati masa-masa normal seperti dahulu kala. Kawan-kawan PPUPD di seluruh Indonesia, kali ini kami akan mencoba mengurai tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau penilaian ZI yang akrab di telinga kita. Bagaimana cara menilainya, bagaimana bukti dukungnya, dan atau pedoman bagaimana kita selaku tim penilai internal di kabupaten kota ataupun provinsi ataupun di instansi lainnya, Apipman, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 nomor 10 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Jadi ini poinnya adalah bagaimana penilaian zona integritas ini untuk menuju wilayah atau instansi yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani, insya Allah dengan kita berusaha untuk melayani birokrasi yang bersih ini akan berdampak pada pelayanan di masyarakat sesuai dari instruksi atau arahan dari Bapak Presiden kita, Deal First. Jadi pesan yang disampaikan itu adalah birokrasi yang melayani. Baik Bapak Ibu, kita coba menggunakan apa sih aplikasinya. Kita menggunakan aplikasi namanya LKE. Nah, ini adalah LKE. Ada 8 area perubahan. Di sini adalah pertama manajemen perubahan. Kedua, penataan laksana. Ketiga, penataan sistem manajemen. Dan keempat, penguatan akuntabilitas. Kelima, penguatan pengawasan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini berbeda dengan reformasi birokrasi yang ada 8. Nah, poin dari 6 tadi itu merupakan 60% dari penilaian internal. Karena ada penilaian dari pihak eksternal, yaitu pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dari KPK, dari BPK. Nih, 60 di tadi bersifat dokumen dan 40 nanti berdasarkan penilaian eksternal. Jadi misalkan penilaian internalnya bagus, eksternalnya kurang bagus, juga naik kementeriannya. Oke, kita coba contohnya seperti apa. Kita coba di sini.
Nah, ini pedoman. Ini merupakan contoh, ya, contoh dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi poinnya di sini, ada keputusan dari Menteri Hukum, ada keputusan dari kepala daerah bagaimana ada dokumen yang dibutuhkan. Ini merupakan inisiasi dari Kementerian Hukum. Pertama tadi manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini, nah ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran penggunaan zona integritas. Ya. Kita coba contoh. Di tim kerja 1, apakah unit kerja ini telah membentuk tim kerja WBK atau WBBM untuk melakukan pembangunan zona integritas? Apa sih di sini? Data dukungnya seperti apa? Ini SK tim pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Nanti kita akan berpengaruh pada di sini. Nah, jika iya, tim telah dibentuk. Ya, 1. Oke. Ketika kita tidak, maka jawabannya 0. Ketika jawabannya ya, maka jawaban 1. Kedua, apakah penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas? Keterangan. Nah, di sini keterangan ya. Jika A, ini A, prosedur mekanisme jelas mewakili seluruh unsur dalam kerja. Artinya semua komponen bersatu. Jika B, hanya sebagian saja yang mewakili. Misalkan hanya sebagian kabis, sebagian kasih, sebagian staf, tidak semua. Atau C, jika tidak diseleksi tim kerja. Nah, ketika C akan bernilai 0. Jika B akan jadi 0,5. Jika A akan bernilai 1. Ya. Lalu bukti dukungnya apa? Seperti apa? Ini contohnya. Nih. Ada undangan rapat daftar hadir pembentukan tim kerja, notulen, berita acara, laporan hasil seleksinya, dan rekam jejak anggota tim, minimal rekan riwayat hidup, ya, foto bila ada. Ini adalah contoh. Ya, ini contoh saja 2. Bentar. Ya, itu contoh 2. Lalu yang ketiga. Maaf. Apakah nah itu di dokumen rencana pembangunan zona integritas. Rencana pembangunan zona integritas adalah apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas ini? Punya enggak rencana kerjanya? Punya enggak jadwalnya? Nah, jika iya akan bernilai 1. Setelah itu baru kita kedalami lagi. Apakah dalam dokumen terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan? Jadi nanti kegiatan ini prioritasnya apa untuk membangun wilayah bebas korupsi? Kegiatannya seperti apa? Jika semua targetnya relevan, kegiatannya relevan dengan proses pembangunan zona integritas, misalkan salah satunya, nah dokumen seperti apa yang dibutuhkan? Kita lihat di sini. Nah, ini undangan, dokumen rencana kerja, dokumen seperti biasa itu.
Jadi rencana pembangunan misalkan ini bulan ini akan membuat SOP, misalkan bulan ini akan membuat kegiatan misalkan evaluasi bagaimana SOP itu dilakukan yang telah dilaksanakan. Jadi seperti itu ya. Oke, itu salah satu contoh saja. Silakan Bapak Ibu, ini ada 8, ada 6 area. Jika membutuhkan, silakan kirim email di komentar, nanti akan kirimkan. Atau silakan pokoknya berkomentar aja, di like, di share ini ke teman-teman Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini sebagai bahan kita untuk melakukan proses penilaian di internal ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.